ada sebuah berita yang datang dari sana, di mana berita ini cukup menyebalkan, sangat amat menyebalkan, karena perkaranya lagi-lagi adalah tentang wali murid yang tidak terima anaknya dikerasin sama guru. Kopi Klotok itu makanan datang dulu, baru kita ke kasir terus bayar gitu. Nah, ternyata metode pembayaran seperti itu dimanfaatkan oleh orang-orang brengsek, orang-orang yang kagak tahu diri, kagak tahu aturan. Mereka habis makan cabut. Mimpi jadi influencer, Pasutri jual bayi 8 bulan demi beli iPhone 14 untuk bikin konten Instagram. Sebuah headline yang dengan ngelihatnya aja kita bisa memastikan kalau ini orang tol. Hai, selamat datang di video gue kali ini dan selamat datang kembali di TNM. Selamat datang di bulan Agustus, dimana konten awal bulan ini sebenarnya nggak ada-ada banget. Jadi kayak video kali ini tuh diada-adain aja gitu. Karena perkara yang ada masihlah perkara-perkara kekerasan yang terlalu menyebalkan untuk dibahas. Kayak ini deh contohnya nih, kayak perkara anak dari ketua DPRD Ambon kalau gua nggak salah, dimana dia umurnya 25 tahun baru aja ngilangin nyawa bocah 15 tahun yang nggak ada salah. Maksudnya dia cuman nggak nyapa ketika lagi lewat, terus dia marah-marah. Nggak ada yang bisa membenarkan kejadian. Maksudnya kayak emang anjir nih anco kayak terlalu kurang ajar gitu, terlalu nggak masuk akal. Masalahnya kalian saya tanggung jawab, nyawa orang hilang kan gara-gara lu gitu. Mau 25 tahun malam-malam kayak gini lagi ngapain sih, kata gua tidur besok kerja. Terus keluarganya minta maaf gitu kan, keluarganya minta maaf. Well, nggak minta maaf banget sih, dia cuman kayak berbelasungkawa. Inilah itulah ya formalitas yang kayaknya mereka harus sampaikan mau nggak mau gitu, tapi tidak ada permintaan maaf di videonya, atau mungkin gua nggak nemu permintaan maafnya di mana. Cuman kalimatnya sih dia menyerahkan semuanya ke pihak yang berwajib ya. Jadi kayak kalau mau dipenjara aja gitu. Toh ancaman pidananya 7 tahun. Ya, sekarang umurnya 25, si orang tadi keluar 32, ya udah pelajaran banyak tuh. Aneh banget ya. Mari kita muter-muter sosial media, melihat-lihat apa yang sekiranya menarik untuk dibahas. Semoga tidak ada urusannya dengan kekerasan dan lain sebagainya, yang mana mungkin ini bisa menjadi sebuah pelajaran lainnya. Apalagi kalau misalkan lu jualan atau dagang gitu, karena banyak di luar sana orang-orang brengsek ya, orang-orang yang otaknya kepinteran tapi memanfaatkan itu untuk hal yang tidak-tidak. Kayak perkara ini, ada seorang pedagang yang ngebikin video marah-marah karena ada pembeli yang menggunakan uang 2000 dicat dikasih warna hijau-hijau gitu, terus nolnya ditambahin seolah-olah ini adalah uang 20 ribuan. Stres. Tuhan, duit 2000 dibuat jadi 20.000 ditambahnya nol. Astagfirullah. Duit 2000 jadi di 20 warnanya diijoinya pula. Ya Allah, cuma ditambahnya nol. Ya Allah, di 2000. Astaga, ini jahat banget sih. Pertama, mencoret-coret uang adalah tindak pidana yang diatur dalam undang-undang. Kedua, ini penipuan. Dia ngasihnya 2000 ngakunya 20, penipuan. Ini siapapun yang bikin ini mesti ditangkap sih. Anjir, brengsek banget sumpah dah. Oke, gue tahu kadang kita suka ngejokes kayak yang perkara uang gocap sama uang 2000-an baru itu hampir susah ketukarnya karena warnanya mirip. Tapi kalau ini tuh udah pure kriminal, men. Ini jahat banget 2000. orang. 2000-nya diubah tuh biar nggak ini awak, biar nggak perhatiin. Astagfirullahaladzim. Emang gawat kali lah orang ini. Duit 2000 mana duit 2000 kita? Mana perbandingannya 2000 deh. 2000. Ya Allah. Dikasih ijo-ijo gitu loh. Ini dicat apa diapain nama dia? Ini udah merendahkan mata uang, dia bisa dipenjara, penipuan juga. Ini kalau semoga ini kejadiannya di mana gue nggak tahu. Maksudnya ini video yang random dinaikin di internet aja. Tapi semoga lu bisa berhati-hati, apalagi perkara duit, soalnya ya Allah nakutin banget. Lalu
Gue pengen ngebawa lu ke sebuah perkara yang setelah gue cari tahu lagi ternyata ada dilema di tengah-tengah itu. Perkaranya sendiri datang dari Bengkulu, kejadiannya di salah satu SMA yang ada di Bengkulu. Jadi ada sebuah berita yang datang dari sana, di mana berita ini cukup menyebalkan, sangat amat menyebalkan, karena perkaranya lagi-lagi adalah tentang wali murid yang tidak terima anaknya dikerasin sama guru. Baru-baru ini kesebar headline berita kayak gini: tegur siswa merokok, guru SMA di Bengkulu diketapel orang tua siswa, bola mata rusak. Gua ngedenger perkaranya kesel dong, maksudnya marah banget. Perkara kayak gini tuh udah banyak sekali gitu. Cuman setelah gue cari tahu lagi, ada beberapa hal yang harus lu jadiin catatan ketika ngebaca beritanya. Kronologisnya sendiri datang dari hari Selasa tanggal 1 Agustus 2023. Ada bocah sekolahan. Bocah sekolahan ini kegep ngerokok di belakang sekolah. Jadi kayak sekumpulan, nggak tahu berapa orang, tapi intinya mereka kegep lagi ngerokok di belakang sekolah ketika lagi jam pelajaran sekolah. Salah satu di antara murid-murid itu adalah bocah berinisial PDM yang masih berumur 16 tahun. Setelah ketahuan ngerokok itu, menurut artikel yang gue baca, kalimatnya tuh ada yang bilang dipukul, ada yang bilang ditendang di bagian wajah sebelah kiri oleh guru tersebut. Kalimat ini keluar karena udah ada hasil visum gitu. Nah, setelah bocah dengan berinisial PDM tadi ditendang gitu di bagian mukanya, dia pun balik ke rumah ngelapor sama bapaknya yang berinisial AJ. Bapaknya ngedenger itu mungkin marah, apalagi ngedenger anaknya ditendang gitu, mungkin dia marah. Terus dia langsung pergi ke sekolah buat nyari bapak ini, Bapak Zaharman. Ke sekolahnya itu juga bawa sajam, dia bawa pisau gitu, sama ketapel. Ketika di depan sekolah sebenarnya udah sempat diberhentiin sama security, sama sapam gitu, tapi Bapak AJ ini tetap nekat maksa masuk. Sampai akhirnya ketemu sama bapak guru ini, sama Bapak Zaharman ini. Waktu ketemu, Bapak Zaharmannya diancam pakai sajam, terus langsung narik ketapel yang sepertinya isinya batu atau apapun itu, pokoknya benda keras, benda padat gitu. Langsung narik ketapel, diarahin ke bapak gurunya dan kena mata kanan dari Bapak Zaharman ini. Di beberapa artikel yang gue baca, intinya kondisi sekolah langsung mencekam, langsung panik, guru-gurunya panik, anak muridnya trauma, banyak darah yang keluar. Dan setelah ngelihat itu, si AJ ini, bapak dari bocah tadi itu, langsung kabur dari sekolah itu. Bapak Zaharman langsung dibawa ke rumah sakit dan harus langsung dioperasi. Operasi pengangkatan bola mata karena mata kanan Pak Zaharman ini kalimatnya sih pecah ya, hancur gitu. Di beberapa artikel yang gue baca bener-bener yang semenyeramkan itu, men. Bola mata sebelah kanan yang sebelumnya masih bisa melihat dengan jelas terpaksa diangkat oleh dokter karena sudah rusak terkena ketapel. Lu bayangin sih, maksudnya kayak mata lu kena tangan gak sengaja tak gitu ya, sakitnya kayak apa? Ini diketapel, udah gila kali. Masalahnya, anak dari Bapak Zaharman ini ada ngomong kayak gini: mata kiri sudah kabur karena katarak, mata kanan ini yang normal sebelumnya udah diangkat karena ketapel tadi, jadi ada kemungkinan buta dua-duanya. Maksud gue kayak come on, kenapa sih sampai segininya gitu. Masalahnya sendiri pun langsung dibawa ke pihak kepolisian, diurus langsung sama pihak kepolisian karena ya ini perkaranya udah tindak pidana gitu, yang mana emang polisi satu-satunya orang yang bisa ada di tengah-tengah perkaranya sendiri. Buat sementara pihak polisi masih nyari keberadaan dari AJ, bapak dari si anak tadi, soalnya dia tiba-tiba kabur dan ngilang entah kemana. Tadi ada penelusuran gitu kayaknya yang gue tonton dari YouTube. Kalimatnya sih si bapaknya ini lari ke kebun gitu, ke hutan atau kemana gitu, gue nggak tahu. Cuman intinya itu adalah sebuah contoh yang tidak patut ditiru. Dia habis berbuat nggak berani bertanggung jawab, main kabur gitu aja. Gini deh, sebelum gue melangkah lebih jauh ke kasus yang lebih jauh lagi, lu pasti punya pemikiran yang sama kayak gue, dengan berusaha membandingkan ini
sama masa kita sekolah dulu, yang umur-umuran gue gitu. Kayak perkara kita dulu adalah kalau kita bikin masalah di sekolah, kita bawa pulang itu, kita ngomong sama orang tua kita, pasti kita habis digebukin lagi ya kan. Apalagi kalau perkaranya adalah ngerokok. Pernah suatu waktu saya secara tidak sengaja memukul anak orang. Terus gua diomelin sama guru. Diomelinnya tuh yang bener-bener yang sampai tangan gua diituin pakai penggaris gitu sampai sakit gitu. Terus gua balik ke rumah ngadu sama bokap. Waktu zaman bokap masih ada tuh. Gua ngomong sama bokap, "Kap, enggak nih. Pak, ini tadi digebuk sama guru." Digebuknya kenapa? Bokap nyari tahu alasannya dulu. Iya, soalnya tadi ada berantem sama orang. Di situ yang awalnya tangan kanan digebuk sama guru, tangan kiri digebuk pakai cincin batu akiknya dia, tak gitu. Jadi adil, dua-duanya kena. Dulu kita seperti itu. Cuman sayangnya kita tidak bisa membandingkan masa dulu dan sekarang, karena kalau sekarang ini ya seperti yang lu tahu, orang tua akan membela anak-anaknya kalau misalkan dikasarin atau dikerasin atau dimain fisik gitu sama guru-guru di luar sana. Nah, kita juga kayaknya tidak bisa mengaplikasikan pemikiran kita perbandingan antara dulu dan sekarang, karena ada kalimat yang masih ngebikin kita bertanya-tanya sebenarnya. Maksudnya di sosial media kan orang pada ngebelain gurunya kan langsung. Cuman ada kalimat dari si anaknya ini ada klarifikasi gitu. Nih, si anak itu bilang kalau berdasarkan keterangan PDM mengaku jika dirinya terlebih dahulu menjadi korban kekerasan yang dilakukan oleh gurunya. Saat itu menurut pengakuan PDM, wajahnya ditendang oleh korban. PDM juga mengaku bahwa saat kejadian bukan PDM yang merokok, melainkan temannya. Gue gak tahu ini bener atau enggak, tapi kalau bener ya I don't know man. Mungkin dia dituduh karena dia main. Terlalu banyak pertanyaan gitu. Jadi pembelaan dari si anak ini adalah anak ini gak ngerokok, cuman dia kena tendang juga. Yang mana mungkin itu memicu amarah dari orang tuanya juga. Si anak ini balik ke rumah mungkin ngomong sama bapaknya kayak, "Pak, saya dituduh ngerokok, padahal saya nggak ngerokok, terus ditendang, ini muka ditendang gitu." Terus bapaknya datang ke sekolah marah-marah dan lain sebagainya. Itu yang gue takutkan gitu, dan itu jadi pertanyaan juga. Makanya kasusnya masih didalamin sama pihak kepolisian kan. Cuman di kasus ini, di perkara ini, si anak tadi berencana untuk melaporkan balik dengan alasan kalau dia telah menerima kekerasan yang dilakukan oleh gurunya yang ditendang tadi itu. Jadi kayak bapak gurunya jadi korban, mata kanannya pecah karena diketapel sama si wali murid, tapi si muridnya ini ngelapor balik dengan alasan kayak, "Gue ditendang duluan nih, gue pengen lapor kekerasan." Yang padahal guru tadi juga ya bisa melaporkan kekerasan tersebut. Itu pusing banget. Cuman ada pihak kepolisian ada omongan kayak gini. Kapolsek juga menambahkan ada rencana pihak murid akan melaporkan aksi kekerasan dilakukan oleh Zaharman. Polisi akan berlaku objektif dalam perkara ini karena laporan dan informasinya oknum guru dikenal kasar, suka menendang siswa, memukul siswa yang salah atau nakal, bahkan tidak jarang meludahi muridnya. Intinya pihak murid akan melaporkan aksinya balik. Alasannya adalah oknum guru dikenal kasar, suka menendang siswa, memukul yang salah atau nakal. Gue gak tahu lu akan berada di pihak yang mana ya. Tapi kan kalimatnya memukul siswa yang salah atau nakal gitu. Untuk orang-orang generasi gua, itu pasti akan mikir kalau ini adalah disiplinitas yang kalau salah ya diomelin, dihukum gitu. Gimana sih? Gue bakal punya anak, men. Gue nggak tahu jawabannya. Mungkin kalau misalkan cuman kayak digebuk atau digaplok gitu, kalau di si anak ini bikin salah, mungkin gue akan terima gitu. Dia balik ke rumah ngomong kayak, "Pak, saya digaplok guru, kenapa? Habis bikin salah." Ya udah, siapa suruh bikin salah? Itu mungkin gue akan bisa bilang gitu. Tapi menurut lu gimana gitu? Ini kan jelas kan karena siswa yang salah atau nakal. Kalau misalkan nggak nakal atau nggak salah kan nggak diapa-apain gitu. Kasus kayak gini tuh udah banyak. Orang kadang tuh berdiri mau di tengah tuh rada sulit karena memang ada beberapa oknum guru. Tapi gua juga tahu kalau emang ada bocah-bocah sekolah yang badar kagak ketulungan dan emang harus digempak kepalanya gitu. Gitu loh.
kadang bingung bagaimana caranya bersikap, cara menyikapi si bocah-bocah ini. Gue pernah ada masanya ngegantiin guru gue buat gantiin ngajar murid-murid yang ada di SMP gitu lah. Terus gue kayak yang stres sendiri, gue gak bisa, men. Dan dari semenjak saat itu gue sadar kalau gue gak bisa jadi guru, karena emosi gue belum terlatih cukup kuat untuk menghadapi bocah-bocah bader yang astagfirullahalazim. Kita gak akan pernah tahu gimana rasanya jadi seseorang kalau kita belum jadi orang itu. Jadi guru susah, kita tahu. Gue pernah berusaha untuk menggantikan guru dan gue sadar gue gak kuat. Jadi ya bingung gitu. Ini akan menjadi perdebatan yang tidak ada habisnya. Cuman kita semua bisa pahami kalau tidak bisa disamaratakan dulu dan sekarang, karena orang lebih aware nih sekarang nih tentang kekerasan itu gak bagus, gak dibolehin, tidak baik dan lain sebagainya gitu. Kalau kita ngelihat perkaranya cuman berdasarkan headline ini aja, tegur siswa merokok guru SMA di Bengkulu diketapel ortu siswa bola mata rusak, kita pasti langsung mikir kayak orang tua brengsek, dasar bocah tolol gitu. Tapi seharusnya dengan penjelasan tadi, dengan informasi yang tadi, lu jadi bisa tahu gitu apa yang seharusnya bisa menjadi tolak ukur lain. Gue sih buat sekarang bakal nunggu rilisnya dari pihak kepolisian ya. Karena kalau misalkan si bocah ini kagak ngerokok tapi ditendang, ya itu ada kesalahan dari gurunya juga. Atau mungkin gurunya kesel karena dia bocah cabut gitu. Ini jam pelajaran, jam mata pelajaran, tapi dia di belakang sekolah ngapain gitu. Mungkin itu salah satu alasannya, gue gak tahu juga. Tulis opini dan pendapat lo di kolom komentar di bawah. Intinya gue pengen nunggu kelanjutan dari pihak kepolisian, karena kan si bapaknya kabur nih. Bapaknya kabur belum ketangkep. Terakhir kabar yang gue denger bapaknya kabur ke kebun. Coba ngapain di kebun anjing? Aish, ada aja lu. Gue yakin ini adalah kayak semacam emosi-emosi sesaat yang memuncak gitu. Terus kemudian ketika dek gitu, terus aduh, mata orang pecah, terus dia cabut, kabur, panik dan segala macamnya gitu. Oh ya, lupa infonya, ini di SMA Negeri 7 Rejang Lebong. Setelah kejadian juga diliburkan karena kalimatnya ya murid-murid di sana shock sampean. Minta untuk pihak berwajib segera menangkap dan menghukum pelaku. Kita tunggu kelanjutannya. Oke. Jadi kemarin gue lagi scroll Twitter. Meskipun banyak yang bilang ke gue kayak, "Bang, lu kurang-kurangin udah main Twitter, lama-lama kayak SJW." Terus kayak perasaan gue dari dulu dicap orang SJW dulu gitu. Gue lagi scroll Twitter gitu, terus ada ini, mimpi jadi influencer, Pasutri jual bayi 8 bulan demi beli iPhone 14 untuk bikin konten Instagram. Sebuah headline yang dengan ngelihatnya aja kita bisa memastikan kalau ini orang tolol. Aduh, tadi gue udah cari tahu, gue udah baca-baca artikelnya. Ini konteksnya tuh datang dari dreams.co.id. Terus ada penjelasannya adalah gini. Permasalahan ini datang dari sepasang suami istri. Jadi ceritanya, bayangannya gini, di sebuah komplek gitu ada sepasang suami istri gitu. Suami istri ini punya anak 2 kalau gue gak salah. Yang pertama tuh umurnya 2 tahun, yang kedua tuh 8 bulan. Tetangga-tetangga tahu nih kalau suami istri ini punya anak. Tapi kok dilihat-lihat, makin dilihat, anak yang 8 bulan ini kagak pernah kelihatan, kagak pernah dibawa kemana-mana segala macam. Tiba-tiba tetangga nih tahu, loh kok mereka happy-happy banget nih, punya iPhone. iPhone-nya iPhone 14 yang harganya tuh kalau nggak salah 18 jutaan gitu lah. Terus gue kayak, biasanya adalah hal yang tidak baik loh untuk diomongin sama tetangga, tapi ini berbuah manis gitu. Akhirnya ketahuan kejahatannya. Tetangga-tetangganya pun menginterogasi pasangan suami istri ini. Dan setelah diinterogasi, suami istri ini bilang kalau mereka menjual anaknya yang berusia 8 bulan, di mana uangnya itu akan mereka gunakan untuk melakukan perjalanan ke seluruh negara bagian, sehingga mereka dapat membuat konten Reels Instagram. Ya Allah Tuhan Gusti. Aduh. Selain menjual bayi berusia 8 bulan, orang tua muda ini juga berusaha menjual putri mereka yang berusia 7 tahun tapi tidak berhasil. Oh 7 tahun, sorry, bukan 2 tahun, 7 tahun. Jadi mereka punya 2 anak, yang 7 tahun ini gak berhasil dijual, tapi yang 8 bulan berhasil dijual. Astagfirullahaladzim. Mereka pun ditangkap
Polisi ngelacak bayi 8 bulan tersebut, terus ketemu, dan orang tua bayi tadi, pasangan suami istri tadi, dihukum di penjara dan dengan dakwaan perdagangan manusia. Ya Allah, Tuhan demi iPhone 14. Selalu tahu ya, iPhone 14 sama iPhone XR tuh kayaknya kamera bagusan iPhone XR deh, gue nggak tahu juga, nggak tahu pasti, cuman ngedengernya gue kesel banget anjir. iPhone 14 di India dibanderol setidaknya 100.000 rupiah atau sekitar 18,3 juta. Demi 18,3 juta anaknya dijual. Memang kagak ngerasain waktu bikin tuh geli-geli. Maksud gue kayak sembarangan banget orang. Lu tau gak sih berapa banyak orang di luar sana yang pengen punya anak tapi kagak berhasil-berhasil? Udah gila lu ya. Lu stres anjing. Ini mungkin adalah hal baik untuk tetangga-tetangga ya. Mungkin kayak, kan kadang orang kesel kan, tetangga nih so pengen tahu banget tentang hidup kita segala macam. Ternyata ini adalah berkah baik dari punya tetangga yang kepoan gitu. Yang mana gue juga nggak tahu ya. Mungkin awalnya karena iri dengki kali, nggak tahu dah. Tetangganya ini ngeliat kayak, si suami istri ini kok tiba-tiba happy punya iPhone, padahal hidup mereka susah. Wah, ini dari mana nih gitu. Terus kayak mereka sadar kalau anaknya nggak ada. Jangan-jangan jual anaknya bener gitu. Udah sih gitu doang. Maksudnya kayak, ini perkara aneh tapi emang orang kalau kehabisan konten begini men, bingung anjing. Terus perkara lainnya datang dari Kopi Klotok yang ada di Jogja. Buat lo yang belum pernah ke Kopi Klotok, gue sarankan ke sana karena makanannya enak-enak, kopinya bojos. Cuman ada yang naikin di Manfest gitu, di Jogja Manfest, ngasih tahu kalau Kopi Klotok baru-baru ini ada kasir kelilingnya. Sebagai informasi, Kopi Klotok itu dulu kalau misalkan kita habis makan, jadi kayak makanan datang dulu baru kita ke kasir terus bayar gitu. Nah, ternyata metode pembayaran seperti itu dimanfaatkan oleh orang-orang brengsek, orang-orang yang kagak tahu diri, kagak tahu aturan. Mereka habis makan cabut. Coba lu bayangin, ini ada 686 telur dalam sehari, nggak masuk ke kasir. Jadi orang makan telur cabut. Stres banget kali. Tempe 201, pisang 407, selisih segini banyak. Coba bayangin. Coba telur. Seharusnya tuh nggak mahal-mahal banget men. Gue pernah makan di sini dan tidak mahal-mahal banget gitu. Bukan yang seolah-olah gue kaya atau gimana. Enggak, maksudnya harganya tuh sangat terjangkau gitu. Tapi kok perkara telur aja lu, ya Allah. Ini orang-orang, kan gue baca berita di Komparan tuh orang-orang kayak, oh alah, kapan tahu pernah denger mahasiswa ngobrol sama temennya kalau nggak bayar di Kopi Klotok. Kan pikir apaan, ternyata ini maksudnya. Kelakuan mahasiswa zaman sekarang yang bikin malu. Bukannya mereka malu, malah seolah-olah bangga sampai cengengesan generasi sekarang mental maling. Gue kadang gini nih, bertanya-tanya gitu. Ini orang-orang kayak gini kalau dikasih jabatan akan jadi koruptor juga nggak ya? Gitu, maksudnya kayak yang mereka kan kadang, wah koruptor tai nih, wah koruptor emang brengsek gitu segala macem gitu. Tapi ketika mereka dikasih kekuasaan, apakah mereka tidak akan menjadi seperti koruptor-koruptor ini gitu? Itu yang gue pertanyakan. Apakah mereka tidak jadi koruptor karena mereka tidak memiliki jabatan tersebut? Itu kan jika bakal koruptor gini kan. Kayak beli gorengan ngomong 2 tapi 5 gitu. Ke warteg yang prasmanan ayamnya diumpetin di nasi. Itu kan mental-mental koruptor, mental-mental maling. Maksud gue kayak ini 600 telur tuh berapa kilo men? Astaga. Aku juga baru tahu pas ada anak UI bilang kalau mereka nggak pernah bayar di Kopi Klotok, makanya sekarang katanya diadain kasir keliling. Atau yang mau pulang pas di parkiran disuruh nunjukin bukti bayar. Oh itu bagus sih, itu bagus. Jadi kayak metode pembayarannya berubah karena orang-orang ini memanfaatkan metode pembayaran yang tidak seharusnya dicurangi. Konteks sederhana kan ketika lu ingin makan, artinya lu udah mempersiapkan uang untuk bayar. Makanan itu dibayar anjing. Ini orang tuh jualan untuk mendapatkan laba. Maksudnya sebuah proses dagang itu untuk mendapatkan laba. Aduh, masa ngejelasin perkara ekonomi sih? Kesel banget gue. Orang jualan pengen untung, udah sederhana itu. Kalau misalkan
tolol banget nih. Yang membuat ini terdengar menyedihkan adalah ini datang dari sebuah kota dimana seharusnya kita kan sering dengar kalau warganya tuh santun-santun, baik-baik gitu. Tapi kenapa banyak yang melipir nggak bayar karena ya gitu sistemnya bisa bayar di akhir ya. Kalau juara nyari berkah menurutku nggak apa-apa pakai sistem yang sekarang, tapi kebangetan sih pembeli yang nggak bayar. Nggak mikir kalau mereka bisa makan enak di sana kan ada karyawan yang juga butuh dibayar. Astaga. Misalnya kalau saya pesen tempe itu sampai 1.500, kadang-kadang yang masuk ke kasir cuma 800, 500. Ya Allah, kesian banget. Ini kayaknya perlu dijadikan pembelajaran untuk lu pengusaha-pengusaha di luar sana yang punya kafe, yang punya restoran atau apapun itu. Kayaknya emang paling bagus gunakan metode pembayaran seperti KFC gitu deh. KFC, McD yang bayar di depan, bayar duluan gitu baru dikasih makanannya. Itu menghindari yang kayak gini. Apalagi kan kalau chaos gitu kebanyakan orang, jadi susah buat nakernya. Lu orang-orang yang kalau misalkan makan di Kopi Klotok kagak bayar, kagak berkah ya gitu. Perut lu meledak kayak gitu, mampus. Kesel. Perlu meledak kayak gitu, kagak berkah. Nanti itu akan mengalir ke peredaran darah, terus masuk ke otak lu jadi susah mencerna sesuatu, terus lu jadi tolol gitu. Itu ujungnya tuh ke sana. Jadi kalau misalkan lu sadar kayak, oh gua sering gak bayar nih, terus lu sadar kalau lu tolol, nah itu gara-gara lu jarang bayar, kagak pernah bayar. Itu sebuah video yang aneh. Video ini aneh banget ya. Tapi gue rasa itu aja dulu ya pertemuan kita pada episode kali ini. Kalau misalkan lu punya sesuatu untuk diceritakan, untuk dikasih tahu ke gue, punya bahasan yang menarik, lu bisa DM gue di IG, di Twitter, mention aja. Gue akan selalu di sana, pasti gue lihat. Jangan lupa di subscribe untuk menembus 1 juta subscribers tahun ini. Amin ya Allah, amin. Di like, comment, subscribe. Nama gue Andri, sekian dan terima kasih semuanya. Selamat malam, bye-bye. Menggelar konser di RSUD Banggil saat peresmian gedung baru. Ya Allah, lagi peresmian gedung baru rumah sakit, ada konser musik jedar-jeder wak-wuk. Coba lu bayangin. Sesetres apa pasien yang ada dalamnya, men. Bisa orang, ya Allah, orang lagi sakit butuh ketenangan, tiba-tiba, ya Allah. Apa nggak step, udah stres kali. Ini kalau ada lanjutannya gue bahas video selanjutnya. Bye, thank you.